publikasi yang lain atau artikel jurnal yang lain tentang boundary value maupun equivalent class. Kalau random testing cukup satu test case karena dan test case-nya itu bebas. Jadi saya kira cukup aman lah kalau untuk random testing. Jadi tiap satu field inputan ini buat test case-nya. Buat test case-nya untuk tiap satu field. Jadi kalau misalnya di form tambah kriteria 1, 2, 3, 4, ada 4 test case. Sorry, ada 4 field yang ada. Jadi silakan dibuat test case masing-masing field. Jadi tahu kan apa itu field? Field. Tahu istilah field? Jangan-jangan saya ngomong field dari tadi nggak ada yang mana itu dibilang field. Halo? Nggak tahu aja. Tahu ke yang mana? Iya Bu, tidak tahu. Iya kalau bidang. Kalau di bahasa pemrograman field itu yang mana? Kalau form tahu kan kalau form? Tahu Bu. Form itu yang mana? Yang bagaimana? Yang Kayak ini. Kayak tampilan. Nah, tempatnya kita mendesain apa ya? Interface dalam pemrograman. Kalau kita buat sebuah perangkat lunakan, itu form. Nah, dari form itu, ketika kita ingin membuat menu inputan, untuk menerima input, itu namanya field satu tiap D satu di form ini kan form satu gini, kelihatan nggak terblok? Nah, satu ini satu form namanya. Nah, kalau ada yang ada menu-menunya itu namanya form juga. Dia kan lembar kerja kalau dalam pemrograman itu satu form. Nah, kemudian kotak input itu namanya field. Berarti bisa text box, combo box. Nah, itu. Nah, kalau field text box, oh iya. Text box itu yang satu gini ya. Kalau combo box itu yang ini. Karena kelihatan di ujungnya itu ada pilihan. Ya, text box istilahnya. Ya, Bu. Nah, itu satu text box atau satu combo box atau satu field itu kalian buat masing. Nah, kalau untuk random cukup satu test case atau kasus uji. Misalnya 007, sorry, untuk text box yang satu untuk kode ini, kalau random testing kalian bebas. Misalnya mau input 1, 2, itu namanya test case. Test case itu kasus pengujiannya. Jadi apa yang mau diinputkan? C07 ini salah satu contoh test case. Itu satu test case nih. Nah, kalau untuk di equivalent kelasnya, ECP-nya, kalian berarti bikin 3 test case. Satu test case valid atau test case yang benar, dan 2 test case yang invalidnya. Di boundary value-nya 1, 2, saya lupa ini berapa. 1, 2, sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 test case. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 test case untuk di BFH-nya. Nah, ini tadi karena BFH.
Boundary value analysis itu dia digunakan untuk hasil dari ECP, equivalent class partitioning. Jadi untuk test case-nya boleh kalian gabung equivalent class sama boundary value. Tapi tentukan yang mana yang equivalent class, yang mana yang masuk kategori BFA. Oke. Tadi kan equivalent class itu kalau batasnya nih, kita lihat di sini. Equivalent class itu masuk yang di dalam range, kemudian di luar range kanan dan kiri ini. Kursor saya. Kelihatan kan, Bu? Jadi misalnya batas awal di sini 1, kemudian batas akhirnya di sini 499 kalau contoh yang tadi. Nah, kalau yang masuk equivalent class itu rank antara 1 dan 499 nilainya bebas atau random. Misalnya mau 10 kah, mau 100 kah, yang penting ada di antara 1 sampai 499. Kemudian kurang dari 1, di luar dari boundary, dan lebih dari 499 tadi. Jadi min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Itu masuk equivalent class. 499 tadi misalnya 500, 1000, dan seterusnya. Pokoknya di luar dari batasan. Nah, kalau misalnya sendiri ada aturannya, silakan dibaca di sini yang mana kira-kira yang masuk boundary. Kalian buat-buat dulu. Kemudian kalau misalnya kurang yakin, silakan kirim ke saya lihat dulu apakah sudah benar atau masih perlu perbaikan atau gimana. Kemudian hasil akhirnya ke yang biasa kalian upload tugas di Google Form yang saya berikan di grup, kayaknya masih ada linknya. Panjat-panjat nih linknya ke atas, oke? Hari ini paling lambat jam 8 malam lah sharing ke saya. Jadi kalau yang ada tugasnya berkelompok itu sama dengan kelompok. Pernah bagi kelompok kan di kelas ini? Iya, Bu. Nah, itu aja lagi. Oke, yang itu saja. Nah, untuk kolomnya itu kalian buat kolom yang pertama itu test case, kemudian kolom kedua misalnya hasil yang diinginkan, kemudian yang kedua, yang ketiga hasil yang diharapkan. Nah, kalau misalnya hasil yang diinginkan dan hasil yang diharapkan tidak sesuai, kesimpulan. Jadi kalau tidak sesuai berarti invalid atau tidak sesuai berarti valid. Nah, kalian meraba-raba saja dulu apa namanya pengujian. Harusnya sih perangkat lunaknya ini ada di kalian, kemudian uji. Tapi kalian raba-raba saja, jadi kalau misalnya harapan tidak sesuai dengan hasil, berarti pengujiannya kurang. Nah, nanti untuk pengujian boundary value sama equivalent class partitioning-nya itu, kalian ambil patokan requirement-nya itu di database-nya ini, struktur tabelnya. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, tadi saya mau share nilai. Tidak terbuka. Nantilah saya share nilainya untuk nilai UTS. Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oke, silahkan Wiwi. Jadi, Bu, di pengujian di masing-masing formnya itu, Bu, 3 macam pengujian tadi, Bu, yang dipakai satu form, 3 macam pengujian, begitu, Bu? Ya. Oh iya, Bu. Ada lagi?
Oke, kalau nggak ada atau malu bertanya di sini, boleh japri di Telegram. Untuk hari ini cukup sekian. Jangan lupa ya absen disiapkan, nanti saya tutup baru bilang Bu, saya belum absen apalah dan sebagainya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.